Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya Hartia Supriyatin, guru matematika di SMA Negeri 14 Bekasi, mengajar mata pelajaran matematika kelas 12. Pada kesempatan kali ini memberikan materi terkait dengan statistika. Ini adalah materi matematika kelas 12 semester ganjil, yaitu terkait dengan penyajian data. Sebelumnya saya mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan statistika, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, bagaimana penyajian data yang baik dan benar, yang tentunya sangat bermanfaat untuk mencari sebuah gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, data lebih cepat dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, dan pengambilan keputusan atau kesimpulan lebih tepat, cepat, dan tentunya akurat. Nah, yang pertama yaitu menggunakan diagram garis. Ini di SMP juga tentunya sudah didapatkan ya, apa itu diagram garis, digunakan untuk menyajikan perkembangan data statistik yang kontinu atau berkesinambungan. Pada diagram garis itu ada sumbu X atau horizontal, biasanya menyatakan satuan waktu, sedangkan sumbu Y atau vertikal biasanya menyatakan frekuensi, di mana biasanya dikenal dengan diagram Cartesius. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Sebagai contoh yang pertama, hasil penjualan komputer di toko Planet Komputer pada periode Januari sampai Juli 2021 sebagai berikut. Di bulan Januari jumlah unit yang terjual ada 10, Februari 15, Maret 30, April 35, Mei 25, Juni 45, dan Juli 60. Nah, data tersebut dapat ditunjukkan dalam diagram garis atau dalam hal yang tunggal ya, seperti pada gambar berikut ini. Ya, jadi itu di situ ada sumbu X, itu mewakili bulan, ya, sedangkan sumbu Y-nya itu menyatakan jumlah penyajian. Nah, dari diagram tersebut bisa dibaca bahwa pada bulan Januari terjual ya 10 unit, sampai dengan pada bulan Juli bisa dilihat bahwa titik koordinatnya menunjukkan bahwa jumlah penjualan ada 60 unit. Nah, kemudian grafik garis berganda atau multiple line chart, grafik yang terdiri dari beberapa garis itu untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal atau kejadian yang. Nah, contoh 2, bahwa hasil penjualan barang A dan B di toko Melati pada periode Januari sampai Juni 2021 bisa dilihat pada tabel berikut ya. Yang pertama bahwa jenis barang A pada bulan Januari terjual 25, Februari 40, Maret 45, April 10, Mei 50, Juni 45. Sedangkan jenis barang tipe B pada bulan Januari terjual 10, Februari 15, Maret 35, April 25, Mei 40, dan Juni 60. Nah, data tersebut dapat ditunjukkan dalam diagram garis berganda. Kalau yang contoh tadi, yang pertama adalah diagram garis tunggal. Sekarang yang berganda ya. Jadi bisa dilihat di sumbu X-nya gitu ya, itu menunjukkan bulan. Sedangkan sumbu Y-nya yaitu banyaknya penjualan. Bisa dilihat bahwa jenis barang A yaitu pada bulan Januari terjual 25. Nah, ini jenis barang A ini
digambarkan dalam diagram garisnya menggunakan warna biru, sedangkan jenis barang B-nya adalah warna merah, biar terlihat perbedaannya antara jenis barang A dan jenis barang. Kemudian kalau tadi yang pertama adalah diagram lingkaran, diagram garis yang pertama, yang kedua yaitu diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran adalah bentuk penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor atau juring-juring dalam sebuah lingkaran atau dalam suatu lingkaran. Nah, diagram ini sangat baik untuk menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan objek lainnya terhadap keseluruhan dalam suatu penyelidikan. Nah, sebagai contoh sebagai berikut. Data berikut ini menunjukkan banyaknya peminat kegiatan ekstrakurikuler siswa kelas 12 di MAN 1C. Kegiatan olahraga ada 90 orang. PMR ada 60 orang, Paskibra ada 50 orang. Sebelum membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besar persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besar sudut pusat sektor lingkaran. Dilihat di tabel bahwa jenis kegiatan ada 3, yaitu olahraga, PMR, dan Paskibra. Masing-masing jumlahnya tadi olahraga itu ada 90 orang, PMR ada 60 orang, Paskibra ada 50 orang, jumlah keseluruhan ada 200 orang. Sehingga kalau presentasinya berarti yang pertama jumlah yang mengikuti kegiatan olahraga ada 90, jumlah keseluruhan 200, sehingga 90 per 200 kalikan 100% sama dan 45%. Nah, kemudian untuk besar sudut pusat berarti 90 per 200 kali 360 derajat sama dengan 162 derajat. Sampai dengan yang Paskibra, cara menghitungnya juga sama. Setelah diketahui persentase dan besar sudut pusatnya, maka dibuatlah diagram lingkarannya. Kita lihat bahwa untuk Paskibra ditemukan 25%. Jadi ada 50 orang, setelah dipresentasikan ada 25%. Untuk olahraga di sini terlihat ada presentasinya yaitu 45%. Karena jumlah orangnya yaitu ada 90. Kemudian PMR jumlah orangnya ada 60, dipresentasikan 30%. Dari sini kelihatan di dalam diagram lingkaran itu terbesar adalah di olahraga, ya presentasinya 45%, disusul oleh PMR 30% dan Paskibranya ada 25%. Kemudian yang ketiga penyajian data yaitu menggunakan diagram batang. Diagram batang adalah penyajian data dengan menggunakan persegi panjang dengan arah vertikal atau horizontal. Tinggi setiap persegi panjang atau batang sesuai dengan jumlah data masing-masing objek. Nah, sebagai contoh bahwa tabel berikut menunjukkan banyaknya siswa di Kota Banjarbaru menurut tingkat sekolah pada tahun 2021. Nah, untuk tingkat sekolah SD jumlah siswanya yaitu 1.562 siswa. Untuk SMP 1.019, SMA 818 dan STM ada 432. Nah, kemudian data tersebut akan ditunjukkan dengan diagram batang. Sumbu X-nya itu menunjukkan tingkat sekolah, sedangkan sumbu Y-nya adalah menunjukkan jumlah siswa. Bisa dilihat bahwa SD itu jumlahnya 1.562 sampai dengan STM adalah 432. Dengan diagram batang itu sangat terlihat sekali mana yang tertinggi dan mana yang terendah. Yang tertinggi di situ adalah jumlah di tingkat SD, yang terendah adalah tingkat STM. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyajian data menggunakan tabel distribusi frekuensi. Jika ukuran data cukup besar, apabila N-nya lebih besar daripada 30, maka sebaiknya data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini dibedakan menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok.
Untuk tabel distribusi frekuensi tunggal, pasti tentunya kalau yang sekarang sudah SMA, pasti sudah paham. Karena apa? Karena di SMP sudah diberikan materi dengan distribusi frekuensi tunggal. Di SMA lebih dijelaskan dengan lebih banyak contohnya distribusi frekuensi kelompok. Sebagai contoh, yaitu diberikan data berat badan 40 siswa SD Merdeka. Satuannya kilogram ya. Bisa dilihat ada 40 dari 32 kilogram ya. Kemudian sampai di situ dilihat acak, datanya belum terurut ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya ketika membuat tabel distribusi frekuensi ini diurutkan dulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar dalam sebuah tabel. Bisa dilihat bahwa berat paling kecil yaitu 32 kg menggunakan turus ya. Itu jumlahnya ada 6 orang. Untuk berat badan 33 ada 6 orang sampai berat badannya 37 itu ada 7 orang. Nah, setelah dijumlah N-nya atau jumlah keseluruhan yaitu sesuai yaitu ada 40 siswa. Nah, untuk data yang sangat besar sebaiknya menggunakan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Ya. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi kelompok adalah sebagai berikut. Ini menggunakan aturan Stargess ya. Langkahnya yang pertama, tentukan jangkauan data. Simbolnya J, yaitu datum terbesar dikurangi dengan datum terkecil. Ya, kalau data adalah kumpulan datum, kalau datum adalah tunggal. Rumusnya adalah J sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Langkah yang selanjutnya yaitu tentukan banyaknya kelas interval. Simbolnya adalah K dengan aturan Stargess. Rumusnya yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 kali logaritma N, di mana K adalah bilangan bulat dan N itu banyaknya data. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu tentukan panjang kelas interval. Simbolnya adalah P dengan rumus P sama dengan jangkauan per banyaknya kelas atau J per K. Langkah berikutnya yaitu tentukan batas kelas interval, batas bawah dan batas atas. Batas bawah kelas pertama itu dapat diambil sama dengan nilai datum terkecil atau nilai yang lebih kecil dari datum terkecil. Kemudian langkah selanjutnya tentukan frekuensi dari setiap kelas interval dengan terlebih dahulu menentukan turusnya. Kemudian contoh yang kedua, hasil nilai tes matematik 30 siswa kelas 11 IPS di MAN 7 Samarinda. Bisa dilihat ya, ada 30 siswa disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Bagaimana penyelesaiannya? Dari kumpulan data di atas, datum terbesar adalah 88 dan yang terkecil adalah 30. Sehingga kita masukkan ke rumus jangkauan data atau J, yaitu X maksimum dikurangi X minimum. 88 dikurangi 30 sama dengan 58. Kemudian kita menentukan banyaknya kelas interval. Simbolnya K, yaitu menggunakan aturan Stargess bahwa 1 plus 3,3 logaritma N, N-nya adalah 30, yaitu 1,477 logaritma 30. Sehingga sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,477. Perhitungannya di sini jangan sampai 1 plus 3,3. Tetapi selesaikan dulu 3,3 kali 1,477, yaitu ketemunya adalah 4,874, ditambahkan dengan 1. Hasilnya adalah 5,874 atau ekivalen dengan 6. Kemudian menentukan panjang kelas interval, simbolnya P, yaitu rumusnya adalah J per K. Sama dengan J-nya atau jangkauan datanya 58 dibagi dengan banyaknya kelas interval yaitu 6, hasilnya adalah 9,67 atau ekivalen dengan 10. Batas bawah kelas yang pertama, di sini batas bawah kelas pertama adalah datum terkecil, tetapi tidak harus. Dapat juga digunakan bilangan lain.
Misalnya batas bawah kelas interval pertama digunakan dalam datum terkecilnya sama dengan 30, sehingga batas kelas interval pertama sama dengan 30 plus P dikurang 1. Sama dengan 30 plus 10. P-nya tadi sudah ketemu 10. 30 plus 10 sama dengan 40 dikurang 1 sama dengan 39. Ya, jadi ada 10 adalah panjang kelasnya. Ya, tadi 10 adalah panjang kelasnya. Kemudian diperoleh data distribusi frekuensi berikut. Kita mulai dari bilangan 30 sampai dengan 39. 30 sampai 39 itu berarti panjang kelasnya adalah 10. Sampai dengan yang terakhir yaitu 80 sampai 89. Ya, kita kembali lihat ya, jadi panjang kelasnya tadi sekali lagi yaitu ada 10 hingga 30 sampai 39, 40 sampai 49 sampai dengan terakhir 80 sampai 89. Data tersebut tadi dimasukkan. Frekuensinya ada berapa? 30 sampai 39 frekuensinya ada 2. Jumlahnya ada 2. 40 sampai 49 ada 4, 50 59 ada 8, 60 sampai 69 ada 10, 70 sampai 79 ada 5, 80 sampai 89 ada 1. Cek lagi frekuensinya jumlahnya berapa? 30. Berarti betul bahwa datanya jumlahnya adalah 30. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa istilah sehubungan dengan tabel distribusi frekuensi untuk data kelompok. Yang pertama yaitu batas bawah kelas dan batas atas kelas. Untuk kelas 30 sampai 9, batas bawahnya adalah 30 dan batas atasnya adalah 39. Itu contoh kelas yang pertama. Kemudian tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Untuk kelas 30 sampai dengan 39, tepi bawah kelasnya yaitu 30 dikurang setengah. Itu sudah rumusnya ya, bahwa tepi bawah dikurangi dengan setengah. 30 dikurang setengah yaitu 29,5. Dan tepi atas kelas ditambah dengan setengah. Sehingga 39 ditambah setengah sama dengan 39,5. Nah, tepi bawah diperoleh dari batas bawah dikurangi setengah, satuan pengukuran terkecil yang digunakan, sedangkan tepi atas diperoleh dari batas atas kelas ditambah dengan setengah, satuan pengukuran terkecil. Selanjutnya istilah panjang kelas interval. Untuk kelas 30 sampai 39, panjang kelas intervalnya yaitu tepi atas dikurang tepi bawah. Hasilnya yaitu 39,5. Kemudian tepi atasnya 39,5 dikurangi tepi bawahnya adalah 29,5, hasilnya adalah 10. Jadi panjang kelas interval yaitu 10. Kemudian titik tengah kelas. Titik tengah kelas interval atau midpoint yaitu rataan antara batas bawah dan kita lanjutkan. Ada 3 macam grafik yang biasanya digunakan untuk menyajikan atau mempresentasikan data berkelompok, yaitu histogram, poligon frekuensi, OGIF atau grafik frekuensi kumulatif. Histogram dan poligon frekuensi. Histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan diagram batang. Pada histogram, antara dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak. Kalau pada diagram batang ada jaraknya, sedangkan pada histogram antara dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak. Berbeda dengan penyajian diagram batang terdahulu, bahwa sumbu datar pada histogram itu menyatakan kelas-kelas interval, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Dalam hal ini, batas kelas interval merupakan tepi bawah dan tepi atas, di mana tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi setengah, tepi atas sama dengan batas atas ditambah setengah. Kemudian jika setiap titik tengah sisi atas persegi panjang yang berdampingan dihubungkan dengan suatu garis, maka terbentuk grafik yang disebut poligon frekuensi. Gambar histogram
dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi dari contoh yang sebelumnya tadi, yaitu bahwa nilai tes matematik 30 sampai 39 ada 2, 40 sampai 49 ada 4, sampai dengan 80 sampai 89 itu ada 1. Nah, kemudian perintahnya adalah membuat histogram dan poligon frekuensi. Kita akan mencari tepi kelas titik tengah. Ya, nilai tes matematiknya dari 30 sampai 39 sampai 80 sampai 89. Tepi kelasnya yaitu untuk kelas pertama 29,5 sampai 39,5. Sampai dengan terakhir yaitu tepi kelasnya 79,5 sampai 89,5. Titik tengahnya yaitu 29,5 ditambah 39,5 bagi 2, ketemunya 34,5 sampai dengan 79,5 ditambah 89,5 bagi 2, sama dengan 84,5. Nah, untuk frekuensinya tadi sudah disebutkan itu 2, 4, 8, 10, 5, dan 1. Nah, setelah itu bisa digambarkan ya. Histogramnya seperti ini yang di atas, poligon frekuensi yang di bawah ya. Untuk di histogram yaitu sumbu X-nya itu dimulai dari 29,5 sampai dengan 89,5. Nah, untuk di poligon frekuensi dari 34,5 sampai dengan 84,5. Kemudian yang keenam, bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif dan OGIF. Tabel distribusi frekuensi kumulatif ada 2, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, digunakan tepi atas kelas. Sedangkan untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, digunakan tepi bawah kelas. Sebagai contoh tadi, yaitu bahwa buatlah tabel distribusi frekuensi kumulatif untuk data pada contoh di atas tadi. Ya. Bisa dilihat ya bagaimana kita membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Dimulai dari nilai yang lebih kecil sama dengan 39,5. Frekuensi kumulatifnya ada 2, kemudian selanjutnya yang lebih kecil sama dengan 49,5, frekuensi kumulatifnya 2 ditambah 4 sama dengan 6, dan seterusnya sampai dengan lebih kecil sama dengan 89,5, frekuensi kumulatifnya 29 tambah 1 sama dengan 30. Nah, untuk yang kumulatif lebih dari, maka nilainya yang lebih besar sama dengan 29,5, yaitu 28 ditambah dengan 2 sama dengan 30. Kemudian yang lebih besar sama dengan 39,5, 24 ditambah dengan 4 sama dengan 28, sampai dengan yang lebih besar sama dengan 79,5, yaitu ada 1. Nah, dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, kita dapat menggambarkan OGIF kurang dari atau OGIF positif, dan OGIF lebih dari atau OGIF negatif. Contoh selanjutnya, gambarkan OGIF positif dan OGIF negatif dari tabel distribusi frekuensi kumulatif pada contoh 1 di atas. Untuk OGIF positif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, bisa dilihat ya di OGIF positif. Kemudian OGIF negatif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, bisa dilihat ya. Mulainya dari atas ke bawah, sedangkan yang untuk OGIF positif dari bawah ke atas. Jadi OGIF positif kurvanya selalu naik, sedangkan OGIF negatif kurvanya selalu turun. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat, ya, selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi.